Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini, Bapak akan membahas mengenai kalor dan perpindahan kalor. Nah, dalam tadi ya, pengertian kalor ya, itu kalor itu adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Nah, satuan kalori itu secara sistem internasional atau SI itu adalah joule. Adapun satuan yang lainnya adalah satu kalori adalah 4,2 joule atau 1 joule 0,24 kalori. Itu pun pernah dibahas dalam kimia ya. Selanjutnya pengaruh kalor terhadap suhu zat. Nah, jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhunya akan turun. Kamu lihat di sana bahwa air ditambah es menjadi air lagi ya. Itu air panas tambah es batu menjadi air hangat. Lah seperti itu kira-kira ya. Karena di sana akan terjadi penyesuaian suhu dari suhu campuran tadi. Nah, jumlah kalor atau Ki dilambangkannya itu ya, yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat adalah Ki sama dengan C kali M kali delta T ya, dengan Ki adalah jumlah kalor dalam satuan joule atau kalori, lalu M massa benda dalam kilogram, C adalah kalor jenis zat dalam joule per kilogram derajat Celcius, delta T adalah kenaikan suhu yaitu derajat Celcius atau derajat Kelvin, atau suhu akhir dikurangi suhu awal T min T0 ya, delta itu adalah selisih lah seperti itu. Adapun dalam segitiga itu tidak lain bahwa melambangkan itu persamaan atau rumus Q sama dengan C kali M kali delta T ya. Nah, kalor jenis adalah, definisi kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 derajat Kelvin. Persamaannya itu adalah C kecil sama dengan Q besar per M kecil kali delta T ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kapasitas kalor itu adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Nah, persamaannya adalah C besar sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kecil kali C kecil. Dan H adalah sama dengan kapasitas kalor, satuannya joule per derajat Celcius. Nah, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat bergantung perubahannya dari apa ke apa ya, dari bentuk wujud apa ke bentuk wujud apa. Contoh misalnya dari padat menjadi cair disebut dengan mencair atau melebur, dan dari cair menjadi padat itu membeku. Lalu dari padat ke gas itu disebut menyublim, dan dari gas ke padat disebut mengkristal. Terus dari cair ke gas itu disebut dengan menguap, dan dari gas ke cair disebut dengan mengembun begitu. Nah, perubahan wujud zat yang melepaskan kalor adalah dari air menjadi es itu membeku ya. Contoh kamu lihat mengembun di sana, lalu mengkristal juga begitu ya, seperti tadi kamu lihat pada gambar tadi itu ya. Nah, perubahan wujud zat yang memerlukan kalor adalah mencair, melebur, menguap, dan menyublim ya. Jadi untuk merubah wujud itu diperlukan kalor ya. Nah, yang selanjutnya adalah kalor laten. Apa itu kalor laten? Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya joule per kilogram. Nah, kalor laten terdiri dari dua, yaitu kalor lebur, yaitu lambangnya L, sama dengan kalor beku. Jadi L sama dengan Q per M, atau Q sama dengan M kali L, atau Q sama dengan M kali L dalam bentuk segitiga seperti itu ya. Nah, kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair, melebur, atau melebur pada titik leburnya. Nah, titik lebur adalah suhu zat ketika melebur. Nah, kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Nah, titik beku adalah suhu zat ketika membeku.
Nah, grafik suhu terhadap waktu ya, di sini suhunya dalam derajat Celcius dan waktunya dalam menit. Ya, bisa kamu lihat di sana wujud es itu dari minus A ya, atau 0 di sana dari A ya, menuju 0 B itu ya untuk suhu dalam waktu menit, tentunya itu adalah wujud es, masih wujud es. Dari B ke C itu perubahan wujud ya, tidak naik suhunya. Jadi dari B ke C itu wujud es dan air ya, proses melebur. Nah dari C ke D kamu lihat di sana adalah mengalami titik lebur es ya, sama dengan titik beku air sama dengan 0 derajat. Dari kamu lihat di sana tuh dari B ke C ya, wujud es dan air. Tapi dari C ke D itu sudah mulai mencair ya, seperti itu, dan akan menuju proses mendidih ya. Dari D ke E itu tentunya adalah pada proses mendidih ya. Jadi dari berupa cair berupa menjadi gas ya, seperti itu, atau ya gas lah ya dari D ke E itu. Nah kalor uap atau lambangnya U sebenarnya kalor embun. Nah, U itu adalah Q besar per M atau Q sama M kali U. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa ya, zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Titik didih adalah suhu zat ketika mendidih. Kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Titik embun adalah suhu zat ketika mengembun ya. Sama seperti tadi bahwa untuk grafik suhu terhadap waktu, di mana suhu dalam satuan derajat Celcius dan waktu dalam menit, dari C ke D itu adalah wujud air ya. Dari C ke D itu wujud air. Dari D ke E itu adalah wujud air dan uap atau menguap ya. Nah, titik uap air adalah titik embun uap sebenarnya 100 derajat Celcius. Nah, untuk menjumlahkan total kalor ya dari semua proses tadi itu dalam grafik ya. Untuk dari yang pertama itu adalah Q1 M kali C kali delta T. Q2 adalah kalor lebur ya, dan Q3 nya itu adalah berupa kalor uap ya atau kalor embun, dan selama Q4 itu adalah massa dikalikan dengan kalor uapnya, dengan suhu uapnya atau kalor uapnya di sana. Lalu untuk yang Q5 itu adalah M kali C kali delta T nya pada saat total menguap, begitulah kira-kira. Maka kalor totalnya adalah Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 dan plus Q5. Demikian anak-anak ya mengenai pembahasan kalor dan perambatan kalor ya. Jadi sampai di sini dulu begitu, karena nanti tentu akan dibahas selanjutnya adalah aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang Bapak paparkan itu bisa dimengerti dan dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.